Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, um, jadi materi kita pada pagi hari ini, di hari ini adalah kita ingin menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan fungsi-fungsi khusus. Jadi, mari kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Khususnya di hari ini kita masuk ke fungsi Leander. Tetapi sebelum ke sana, kita masuk dulu bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial menggunakan metode deret. Jadi kita pakai metode deret kalau di BUAS di halaman 562 ya. Misalkan kita punya persamaan diferensial Y aksen sama dengan 2XY. Kemudian kita asumsikan persamaan diferensial ini, solusi dari persamaan diferensial ini bentuknya adalah deret pangkat yang dituliskan sebagai misalkan Y sama dengan A0 plus A1X plus A2X pangkat 2 A3X pangkat 3 A4X pangkat 4 sampai dengan AN X pangkat N. Atau kita bisa mengambil bentuk umumnya sigma AN X pangkat N di mana N-nya mulai dari 0 sampai tak hingga. Di sini persamaan 1.1, 1.2. Di mana kita di sini kalau pakai deret pangkat kemarin A0, A1, A2 sampai dengan AN ini adalah apanya? Koefisien. Koefisien dari deret pangkat yang akan kita cari setelah ini. Caranya kita dengan menurunkan ya, mendiferensialkan persamaan 1.2 suku demi suku. Coba diperhatikan persamaan 1.2 ini kita turunkan terhadap X. Maka didapatkan turunan pertamanya. Turunan pertama dari 1.2 ini adalah Y aksen sama dengan A0 diturunkan terhadap X apa? A0 diturunkan terhadap X sama dengan 0 plus A1 plus 2A2 X pangkat 1 plus 3A3 X pangkat 2 4 X pangkat sampai dengan N AN X pangkat N doang. N minus 1. Gitu ya. Ini persamaan 1.3. Atau kita bisa mencari bentuk umum dari 1.3 ini sigma. Yang eksis tinggal mulai dari orde pertamanya. Sigma N dari 1 sampai tak hingga. Di mana N AN X pangkat N minus 1. Oke ya. Ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut? Gampang ya, masih gampang ya. Kemudian persamaan 1.2 dan 1.3 ini bentar. Kemudian persamaan 1.2 dan 1.3 ini kita substitusikan ke dalam persamaan 1.1. Jadi 1.2 dan 1.3 disubstitusikan.
ke dalam persamaan 1.1. Maka Y aksennya kan sigma N AN X pangkat N min 1 dari 1 sampai tak hingga sama dengan apa tadi? 2X. Y-nya tadi apa? Sigma N0 tak hingga AN X pangkat N. Yang perlu diperhatikan di sini, karena persamaan diferensial di 1.1 itu dia turunan pertama atau orde pertama, maka kita cukup mencari turunannya sampai turunan pertama saja. Kalau misalkan persamaan diferensialnya persamaan diferensial orde kedua, kita mencari turunan kedua, gitu ya. Nah, dari sini apa tadi? A1 kemudian plus 2A2 E 3 A3 X2 4 A4 X3 sampai dengan N AN X pangkat N min 1 sama dengan 2X dikali apa? AN berarti A0 plus A1 X A2 X2 A3 X3 dan seterusnya AN X N. Nah, gampang ya sampai sini ya. Kemudian A1 plus 2A2 X3 A3 X2 4A4 X3 dan seterusnya N AN X pangkat N min 1 sama dengan kayaknya 2X dikali A0 2A0 X terus 2A1 X pangkat 2 plus 2A2 X 3 2A3 X 4 dan seterusnya 2AN X pangkat N. Selanjutnya coba diperhatikan di sini. Yang perlu diperhatikan di sini apa? A0 ini ada temannya enggak? Enggak, ini nih. Coba suku yang pangkatnya 0. Enggak ada kan? X pangkat 0 di sebelah kiri ada kan ini? Ini kan X pangkat 0. Di kanan kan enggak ada. Maka A1 sama dengan 0 karena dia tidak ada di ruas kanan. Selanjutnya koefisien dari X pangkat 1. Yang kiri 2A2 kan? Di sini kan X pangkat 0 tuh. Kemudian yang X pangkat 1 2A2 sama dengan 2A1. Maka A2 bukan A1 ya, A0 ya. Maaf. 2A2 sama dengan 2A0. Maka A2 sama dengan A0. Oke, selanjutnya yang pangkat 2. 3A3 sama dengan 2A1. Maka A3 sama dengan 2/3 A1. Ini koefisien dari X pangkat 2.
Kemudian 4A4 sama dengan berapa? 2A 2. Maka A4 sama dengan 1/2A2. Ini koefisien dari X pangkat 3. Kemudian koefisien dari X pangkat 4 kita bisa nebak. Berarti di sini berapa? 5A5 gitu kan. 5A5 sama dengan 2A3. Maka A5 sama dengan 2/5A3. Ini dari X pangkat 4. Kita nyari koefisien dari deret. Mencari hubungan dulu ya. Setelah ini, kita bisa mengambil bentuk umumnya N AN sama dengan apa? 2A. Mana ini? AN min 2 atau sama dengan ke kanan AN sama dengan 2 0 untuk N ganjil dan 2/N AN min 2 untuk N genap. Tahunya dari mana? 0. Coba diperhatikan sekarang. A1 0. Ya kan? A3 ini mengandung A1. Ini kan kita bisa sebenarnya bisa ambil sini. A3 sama dengan 2/3 kali 0 sama dengan 0. A5 dia mengandung A3 kan? Maka A5 dia juga sama dengan 0. Sama dengan 0. Setelah kita bisa dapatkan koefisien ini tadi dengan memisahkan misal N itu sama dengan 2M karena hanya suku genap saja yang muncul di dalam deret ini. Alasannya ya. Sehingga kita peroleh A2M sama dengan 2/2M A 2M minus 2 sama dengan 1/M kemudian A2M minus 2. Kemudian sama dengan 1/M kali 1/M min 1 A2M minus 4. Atau secara umum kita bisa mengambil 1/M faktorial A0. Karena A4 ini kan dia mengandung A2. A2 dia mengandung A0. Ya, kita tarik kanan. Ya. A4 sama dengan 1/2 A0. Kemudian
A2 sama dengan A0. A4 sama dengan 1/2 A0. Coba di sini diperhatikan. 1/M, kalau misalkan M-nya kita pilih 2. Misalkan ya. Untuk M sama dengan 2, maka A4 sama dengan 1/2 A dikali 2 kali 2 minus 2. Sama dengan setengah A2. Atau sama dengan, ini agak apa, laptopnya agak lemot. 1/2 dikali 1/2 min 1 A dikali 2 dikali 2 minus 4 sama dengan 1/2 faktorial dikali A berapa? 0. Oke ya. Ini tadi 1.5, kemudian 1.6. Nah, untuk mendapatkan pola ini tadi, dapatnya 1/M dikali dengan 1/M min 1, A2M min 4 ini sama dengan 1/M faktorial, kita harus mencari sampai order tertinggi itu. Order tertingginya. Misalkan A5, kita lanjutkan lagi sampai A6, A7, A8, sehingga kita dapat pola itu tadi. Oke, selanjutnya 1.6 ya. Oh, 1.4-nya ini koefisien ini tadi. 1.4. Ini ya. 1.4. Udah? Lanjut. Oke, selanjutnya dengan mensubstitusikan nilai koefisien deret ini ke dalam mana nih? Ke dalam persamaan 1.2, karena tadi kan kita asumsikan persamaan diferensial yang di persamaan 1.1 itu solusinya dalam bentuk 1.2. Maka kita dapatkan, kita peroleh Y sama dengan A0. Yang eksis kan A0 ya. A0 plus suku ganjil kan hilang ya. Suku ganjilnya tadi kan lenyap koefisiennya. Yang ada kan hanya suku genap. Maka kita tinggal melihat aja suku genapnya yang mana aja. Nih, A1-nya kan 0. A3-nya juga 0. A5 0. A7 nanti dia juga 0. Maka yang kita tuliskan cukup A2, A4, A6 sampai dengan suku genap lainnya. Kita tuliskan A0. A2-nya berapa? A2-nya sama dengan A0 juga. A0 X pangkat 2. Kemudian A4-nya 1/2 faktorial A0 X pangkat 4. Sampai dengan 1/M faktorial A0 X pangkat 2M.
dan seterusnya. Maka kita bisa mengambil bentuk umumnya sigma M dari 0 sampai tak hingga A0 per dikali X pangkat 2M per M faktorial. Kemudian karena A0 itu konstanta, kita keluarkan dari sigma A0 sigma M dari 0 sampai tak hingga X pangkat 2M. Mana ini 2M-nya? Salah. X pangkat 2M dibagi dengan M faktorial. Ini persamaan 1,7. Oke ya. Tadi kita menggunakan metode deret untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Sekarang kita bandingkan solusi ini tadi, persamaan 1,7 tadi itu dengan menggunakan metode elementer. Kita bandingkan 1,7 bentar ya. Ini agak lemot. Dengan solusi pemisahan variabel. Oke. Tadi persamaan diferensial 1,1 apa? Y aksen sama dengan 2x y atau dy. Mana y-nya? Lama kali ya. dy per dx sama dengan 2x y. Maka dy per y sama dengan 2x dx. Kita integralkan. Oke. Dari sini kita bawa ke kanan, maka ln y sama dengan apa? 2 per 2x kuadrat. Mana nih? X kuadrat plus C. Atau ln y sama dengan X kuadrat mana? X kuadrat plus C. Maka Y sama dengan E pangkat X kuadrat. Kemudian E pangkat E kuadrat plus C. Nah, ini kan sama dengan gini. Y sama dengan E pangkat X kuadrat. Mana nih? X kuadrat dikali E pangkat C atau Y sama dengan C. Suatu konstanta E pangkat X pangkat 2. Nah, kita kemarin eksponensial positif itu kan kita bisa deretkan. E pangkat E kuadrat itu kita bisa deretkan menjadi Y sama dengan C dikali 1 plus X kuadrat plus X pangkat
X pangkat 4 per 2 faktorial. Dan seterusnya. Atau sama dengan C sigma X pangkat berapa? X pangkat berapa? X pangkat 2N per N faktorial dari N sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, dalam hal ini C itu sama dengan A0 kalau kita mau ngebandingin hasil ini tadi dengan persamaan 1,7. Coba bentuknya 1,7 A0 sigma M dari 0 sampai tak hingga X pangkat 2M per M faktorial. Yang bawah tadi C sigma N0 tak hingga X pangkat 2N per N faktorial. Maka C sama dengan A0, M sama dengan N. Gitu ya. Ada pertanyaan? Sudah dicatat? Kalau sudah, soal latihan. Nomor 1 ini X, Y aksen plus X, Y, kok plus ya? Sama dengan apa ini? X, Y plus Y. Kemudian nomor 2 Y aksen sama dengan 3 X kuadrat Y. Nomor 3 X ya Y aksen sama dengan Y. Oke, silahkan dikerjakan soal latihannya. Oke. Selanjutnya kita ke Oke. Tadi kita udah ngebahas soal latihan nomor 1 sama nomor 3. Jadi udah beres, tinggal nomor 2 ini Aisyah ya. Oke, kita ke persamaan Leander. Jadi persamaan Leander ini persamaan yang bentuknya seperti di persamaan 2.1. Yaitu 1 min E kuadrat Y double aksen minus 2 X Y aksen plus LL plus 1 Y sama dengan 0. Yang kita perlu perhatikan di sini, L-nya ini adalah konstanta. Nah, persamaan Leander ini seringkali muncul di dalam masalah mekanika, kemudian mekanika kuantum, teori elektromagnetik, kemudian kalor, dan seterusnya dengan batasannya simetri bola. Jadi simetri bola, catatan untuk persamaan Leander. Meskipun solusi yang paling berguna atau yang paling ya useful ya, yang paling berguna dari persamaan ini adalah polinomial yang disebut sebagai polinomial Leander. Tapi dalam sesi ini kita ingin menggunakan metode deret lagi dari persamaan diferensial Leander ini. Maka kita turunkan dengan mengasumsikan solusi dari persamaan Leander tadi itu berbentuk deret seperti Y tadi ya di atas tadi ya A0 plus A1 X dan seterusnya. Kita cari turunan pertama sama turunan
kedua. Karena di dalam persamaan Leander dia mengandung Y double aksen. Oke ya. Kemudian dari situ, dari persamaan 2.2, kita substitusikan ke dalam persamaan 2.1. Ini di dalam 2.1, dia mengandung 1 minus X kuadrat ya. 1 min X kuadrat Y double aksen. Kalau dikalikan, 1 dikali Y double aksen sama dengan Y double aksen. Min X kuadrat kali Y double aksen, min X kuadrat Y double aksen. Min 2XY aksen, dan LL plus 1 Y. Selanjutnya yang tadi row ya, barisnya itu isinya adalah dari persamaan setiap suku. Yang kolomnya ini dia kita tuliskan judulnya di atas itu konstanta. Kemudian setelah konstanta itu suku pertama, kemudian suku kedua, suku ketiga, sampai dengan suku ke N. Maka dari sini kita pindahkan ke dalam tabel ini tadi. Dari hasil 2.2 kita masukkan ke dalam 2.1. Biar nggak begitu panjang. Soalnya kalau kita tuliskan dalam bentuk yang di atas tadi, misalkan bla 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 sama dengan 0. Nanti akan sangat panjang tuh. Kita tabulasi dalam bentuk tabel aja. Maka konstanta untuk Y double aksen ini ya sama dengan 2A2. Karena dia koefisien dari X pangkat 0. Kemudian koefisien dari X pangkat 1 3 kali 2 A3. Kemudian dari X pangkat 2 4 kali 3 A4. 5 kali 4 A5. Sampai dengan koefisien dari X pangkat N plus 2. Ini di sini kita kan mempunyai X pangkat N-2 ya. Kita diminta menemukan koefisien dari dari suku X pangkat N. Maka di sini kita tambah 2 N-nya. Maka N plus 2 dikali dengan N plus 1 A N plus 2 X pangkat N. Jadi untuk menemukan koefisien dari misalkan turunan tadi ada N minus 2 kayak gitu ya. Kita tambahkan 2. Ditambah 2, setiap N-nya ditambah 2. Maka N plus 2, 2 dikurangi 1, sisanya N plus 1. AN-nya menjadi AN plus 2. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Selanjutnya kita masukkan min X kuadrat Y double aksen. Nah, Y double aksen ini dikalikan min X kuadrat. Maka 2A2 ini dia menjadi koefisien dari suku pangkat 2. Suku kedua, iya kan? Karena min X kuadrat minusnya ikut 2A2. Maka minus 2A2 X pangkat 2, kemudian ini minus lagi kan? Minus 3 kali 2 A3 X pangkat 3 sampai dengan minus N dikali N min 1 A N. Oke, karena di sini dia sudah dikalikan dengan N plus X pangkat 2. Sehingga sukunya atau koefisien dari deretnya ini dia tidak berubah. Sampai sini paham? Jadi ini dikalikan dengan X plus X pangkat 2 ya, kan menjadi X kuadrat Y double aksen gini kan. Min 2A2 X2. Terus min 32 A3 X3 min 43 A4 X berapa? 4 min 54 A5 X 5 dan seterusnya N dikali N min 1 AN X pangkat N. Gitu ya.
Maka koefisien dari suku X pangkat N ya N kali N min 1 AN. Tapi di sini tandanya minus. Ini bukan plus ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Siapa yang masih belum paham? Selanjutnya min 2 X Y aksen. Tinggal dikalikan aja. Min 2 dikali Y aksen ini. Maka min 2 X Y aksen. A1 ini dia menjadi koefisien dari berapa? X. Suku ke X. Karena setiap suku dari Y aksen ini dikalikan dengan min 2 X. Maka min 2 A1, min 4 A2, min 6 A3, min 2 N AN. Karena ini tadi dikalikan dengan gini kan ya. Di kanannya sini aja. Apa tadi? Min 2 X Y aksen sama dengan min N AN X pangkat N min 1 dikali dengan plus 1 gitu kan. Menjadi min N AN. Minus 2N ya ini ya. Minus 2N. Tadi apa ini tandanya? Kurung aja ya? Kali ya? Nah, kira-kira begitu. Kemudian yang terakhir LL plus 1 dikalikan dengan Y. Nah, setiap suku dikalikan dengan LL plus 1. Maka LL plus 1 A0 dan seterusnya sampai dengan LL plus 1 AN. Oke? Langkah selanjutnya adalah kita menemukan koefisien atau menyamakan koefisien ini tadi itu sama dengan 0. Ini disebut sebagai persamaan karakteristik. Jadi 2A2 ditambah LL plus 1 A0 sama dengan 0. Nah, kita diminta untuk menemukan hubungan dari koefisien-koefisien yang ada di dalam persamaan karakteristik ini tadi. Contoh, 2A2 plus LL plus 1 A0 sama dengan 0. Maka A2 sama dengan min LL plus 1 A0 per 2. Lanjut. 3 kali 2 A3 diambil dari suku pertama ya. X pangkat 1 dikurangi 2A1 ditambah LL plus 1 A1 sama dengan 0. Kita sederhanakan. 3 kali 2 A3 L kuadrat plus L min 2A1 sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan hubungan A3 dengan A1. A3 sama dengan konstanta ini dikalikan A1. Kemudian yang kuadrat ini kita faktorkan. Maka minus L min 1 L plus 2 per 3 kali 2A1. Selanjutnya A4. A4 didapatkan minus L kuadrat plus L min 6. Kalau dikalikan sama dengan min 6, kalau dijumlahkan sama dengan 1. Maka faktornya adalah min 2 sama 3. A2. Sedangkan di atas tadi A2 kan sama dengan A0. Maka didapatkan A4 sama dengan A0. Dari sini kita bisa melakukan langkah ini lebih lanjut. Misalkan nanti A5, A6, dan seterusnya. Didapatkan koefisien. Dan dari koefisien X pangkat N kita peroleh hubungan AN plus 2 sama dengan minus L plus N dikali dengan L min N plus L min N dibagi dengan N plus 2 kali N plus 1 kali dengan AN. Kemudian pembilangnya ini kita bisa faktorkan dengan L min N. Maka yang suku pertama ini kan dia mengandung L min N. Suku kedua mengandung L min N, maka dikalikan. Kita keluarkan L min N dikali dengan L plus N plus
1. Oke ya. Kemudian persamaan di atas, kita peroleh bentuk umumnya. AN plus 2 sama dengan minus L min N dikali dengan L plus N plus 1 dibagi dengan N plus 2, N plus 1, AN. Dari sini kita bisa dapatkan bahwasanya solusi umum dari 2.1 tadi itu adalah jumlah dari dua deret yang mengandung dua konstanta A0 dan A1 yang yang ditentukan melalui kondisi awal yang diberikan. Maka kita boleh solusinya ketika dimasukkan Y sama dengan A0 dan seterusnya ini tadi. Kemudian A1 dan seterusnya. Kemudian dari persamaan 2.6 tadi itu kita dapat melihat melalui uji rasio untuk menentukan konvergensi dari deret. Dan dikatakan deret konvergen untuk X kuadrat kurang dari 1. Nah, caranya kalau di konvergensi deret kemarin kan rho n sama dengan AN plus 1 per AN gitu kan ya. Tapi dalam kali ini suku kita pakai AN plus 2 dibagi dengan AN. Suku yang lebih tinggi, dua suku dari AN itu, dia harus lebih kecil dari suku ke N. Intinya gitu dikatakan, maka deret dikatakan konvergen. Kita bagi, kita dapatkan rho. Rho-nya itu kita ambil limit N menuju K hingga dari rho N tadi, pembagian tadi. Didapatkan rho ini sama dengan 1. Nah, deret itu dikatakan konvergen jika rho itu kurang dari 1 kalau uji rasio kemarin. Oke ya. Maka di mana di sini rho-nya adalah X kuadrat kurang dari 1. Kita ke contoh. Tinjau deret A1 untuk L sama dengan 0. Jika X kuadrat sama dengan 1, maka deret adalah ini nih. L-nya sama dengan berapa? 0. Maka suku persamaan 2.7 ini A0-nya, suku yang mengandung A0 itu dia sama dengan 0. Kemudian kita dapatkan Y sama dengan ini kan ya. X-nya tadi berapa? X kuadratnya sama dengan 1 ya. Maka X-nya sama dengan 1 kan? 1. Kemudian L-nya berapa? 0 kan? Minus 0 min 1. Terus 0 min 2 per 3 faktorial. X-nya berapa? 1. Kemudian plus terus berapa? 0 min 1 0 plus 2 0 min 3 0 plus 4 per 5 faktorial 1 ya. Dan seterusnya. Ini kan sama dengan 1. Terus berapa? Kalau X kuadrat sama dengan 1, maka X sama dengan bisa 1 atau plus minus ya. Ini kan sebenarnya kalau kita mau ambil minus, ini dia menjadi
Tadi kan gini ya. Min 2 per 3 kali 2. Kalau kita mau ngambil X-nya itu minus, maka dia menjadi min 1. Terus 1 kali 2 minus minus ini plus kan ya? Maka 1, 2, 3, 4 per 5 faktorial. 5 faktorial itu kan berapa? 5, 4, 3, 2, 1. Dan seterusnya. Dapatkan 1 plus sepertiga plus berapa? Seperlima dan seterusnya. Ini kalau kita ambil nilai mutlaknya ya. Maksudnya kita ambil yang positif aja. Yang mana ini adalah divergen. Karena semakin apa? Y divergen melalui uji integral. Oke. Sekarang ke polinomial Leander. Oke. Ini oke. Sekarang ke polinomial Leander. Polinomial Leander. Kita telah melihat bahwa untuk L sama dengan 0, maka deret A1 ini apa? Divergen tadi di atas. Tapi kita coba diminta untuk melihat apa? Ketika L sama dengan 0, deret dari A0 ini memberikan Y sama dengan A0 untuk L sama dengan 0. Tadi ya, analisis yang pertama tadi itu kita diminta meninjau L sama dengan 0. Jika E kuadrat sama dengan 1, maka deret A1. Nah, kita diminta untuk mencari deret A1-nya bagaimana. Nah, ternyata deret A1-nya tadi itu divergen untuk L sama dengan 0. Nah, kita coba pandang L sama dengan 0. Untuk A deretnya A0, maka Y-nya ini sama dengan tinggal A0. Karena yang di dalam kurung dia sisanya tinggal angka 1. Karena suku selain dari suku pertama dia sama dengan 0 karena L-nya 0 kan. Ini kan 0. Dan seterusnya. Kemudian jika L sama dengan 1, maka deret A0 ini divergen di X kuadrat sama dengan 1. Tetapi deret A1 ini akan berhenti di suku Y sama dengan A1X. Karena semua suku yang tersisa, all the rest of the term in the A1 series,
eh, mengandung faktor L-1. Nah, contoh ini ya. Ketika L-nya tadi berapa? Satu, maka semua suku yang mengandung L-1 itu dia sama dengan nol. Karena satu dikurangi satu, nol. Satu kurangi satu, begitu juga dengan suku dengan pangkat tertinggi nanti. Dia pasti mengandung L-1 dikali dengan seterusnya X pangkat sesuatu gitu kan. Maka dia juga sama dengan nol. Maka sisanya tinggal Y sama dengan A1 X. Ini ya. Selanjutnya, untuk sembarang bilangan bulat L, sembarang bilangan bulat L, satu deret itu berakhir dengan memberikan solusi polinomial. Satu deret berakhir yang memberikan solusi polinomial. Kemudian yang lainnya, deret yang lain divergen di X kuadrat sama dengan 1. Artinya apakah yang divergen itu A1 ataupun A0. Jadi tergantung kepada L-nya tadi, inputan. Apakah itu dia ganjil atau genap. Kira-kira begitu ya. Selanjutnya, ketika L-nya negatif, misalkan untuk L negatif, misal L sama dengan berapa di situ? Min 2, maka akan memberikan nilai solusi polinomial, solusi polinomial Y ini sama dengan A1X yang mana sama dengan solusi untuk L sama dengan 1. Konsekuensinya, maka kita harus membatasi L-nya itu tidak boleh negatif. Jadi konsekuensinya L dibatasi tidak bukan bilangan negatif. Oke. Dengan demikian kita peroleh himpunan solusi polinomial dari persamaan Leander khususnya untuk setiap bilangan bulat tak negatif. Nah, setiap solusi tadi itu mengandung faktor konstanta, sebuah faktor konstanta sembarang, yaitu A0 ataupun A1. Misalkan ya, untuk apa tadi? Misalkan L sama dengan 0, maka Y sama dengan A0. Untuk L sama dengan 1, Y sama dengan A1 X, kemudian dan seterusnya. Kemudian jika nilai A0 dan A1 dalam setiap polinomial dipilih, sehingga
Y sama dengan 1 ketika X sama dengan 1. Maka polinomial yang dihasilkan, polinomial yang dihasilkan disebut polinomial Legendre. Oke, yang dituliskan sebagai PLX. Maka dari persamaan 2.6 dan 2.7 tadi itu mensyaratkan ini ya, dari 2.6 dan 2.7 mensyaratkan PL1 sama dengan 1. Kita temukan beberapa ungkapan berikut untuk beberapa suku dari polinomial Legendre. Maka P0 X sama dengan 1, P1 X sama dengan X, kemudian P2 X sama dengan setengah 3X kuadrat min 1. Nah, tadi sekilas tentang polinomial Legendre. Oke, sekarang jam berapa? Kita sampai jam berapa? 10.40. Oke, tapi sebelum itu sedikit aja. Kita ke masalah nilai satu terakhir. The last one. Masalah nilai eigen. Jadi kalian bisa lanjutkan baca di halaman 566. Dalam menemukan polinomial Legendre sebagai solusi dari persamaan Legendre tadi, kita telah menyelesaikan sebuah masalah nilai eigen. Masalah nilai eigen. Kemudian dengan mengingat bahwa sebuah masalah nilai eigen ini kita diberikan sebuah persamaan atau sebuah himpunan dari persamaan yang mengandung sebuah parameter dan kita ingin solusi yang memenuhi beberapa persyaratan khusus. Kemudian untuk memperoleh solusi tersebut tadi kita harus memilih nilai-nilai tertentu, nilai-nilai partikular yang disebut sebagai nilai eigen. Nah, untuk parameter di dalam masalah yang diberikan kepada kita. Nah, di dalam menemukan polinomial Legendre kita diminta untuk solusi deret dari persamaan Legendre 2.1 tadi ya di atas ya. Yang mana tadi kita bisa dapatkan konvergen di X sama dengan plus minus 1. Nah, kita juga telah melihat bahwa kita akan memperoleh solusi tersebut tadi itu jika parameter yang diambil pada sembarang nilai bulat ya, bilangan bulat. Maka nilai dari L tadi, yaitu 012 tadi itu disebut nilai eigen. Jadi nilai L 0, 1, 2, dan seterusnya tadi itu disebut nilai eigen. Kemudian atau nilai karakteristik. Selanjutnya solusi yang berkaitan. Solusi yang bersesuaian atau berkorespondensi dengannya tadi, dengan nilai eigen tadi itu PLX tadi itu disebut fungsi eigen. Atau fungsi
karakteristik. Fungsi karakteristik. Maka kita bisa menuliskan persamaan Leander itu secara umum dalam bentuk f d y(x) sama dengan L dikali dengan L plus 1 y(x), di mana fd ini adalah sebuah operator diferensial yang beroperasi atau bekerja pada nilai bukan nilai ya, pada fungsi eigen. Pada fungsi eigen y(x) untuk menghasilkan perkalian dari y(x). Sehingga dengan demikian polinomial Leander ini juga bisa kita sebut sebagai fungsi Leander jenis pertama. Nah, kemudian solusi kedua untuk setiap L yang mana ini adalah sebuah deret tak hingga, di mana deret tak hingga tadi itu konvergen untuk X kuadrat kurang dari 1 disebut sebagai fungsi Leander jenis kedua dan dinotasikan sebagai QLX. Nah, fungsi QLX ini sangat jarang digunakan sebagai polinomial PLX. Oke, dengan demikian materi kita telah selesai untuk fungsi Leander ini. Tapi sebenarnya kita nanti akan lanjut lagi. Ditunggu di YouTube aja ya, saya upload aja ya untuk kelanjutan dari fungsi Leander. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama.